Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan ijazah Jokowi ini sepertinya memang tidak dibiarkan untuk terdeviasi terhadap permasalahan yang lain. Jadi baru beberapa hari kemarin kita itu menyaksikan gelar perkara khusus yang mana di situ banyak sekali permasalahannya. Saya sudah membahas kebohongan-kebohongan yang ternyata tidak linear dengan apa yang dijelaskan oleh Polda Metro. Sekarang atau kemarin tepatnya, Polda Metro itu membuat konferensi pers. Nah, apa permasalahannya? Begini dulu ya. Mafhum sudah diketahui bahwa kepolisian itu memiliki humas. Nah, mereka memiliki humas itu menjadi sebuah pertanda penting bahwa kepolisian itu memiliki marwah yang harus dijaga. Therefore, mereka itu memiliki ahli sebagai juru bicara terhadap publik. Setidaknya agar secara legal kepolisian itu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Atau secara politis kepolisian itu mempunyai marwah yang bagus. Jadi ada penjelasan terhadap masyarakat atas tindakan mereka. Nah, ini yang menjadikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kepolisian itu tidak bisa dilepaskan dari opini publik. Karena opini publik itu mau tidak mau secara psikologi itu membentuk bagaimana kepolisian itu berlaku. Nah, gelar perkara khusus ini kan bukan gelar perkara khusus ya. Gelar perkara ini adalah sebuah prosedur yang mesti dilakukan oleh kepolisian tatkala mereka itu menetapkan satu individu tertentu menjadi tersangka. Biasanya tidak diikuti oleh konferensi pers apabila permasalahannya itu biasa. Nah, kemarin Roy Suryo dan kawan-kawan meminta gelar perkara khusus yang mana di dalam gelar perkara khusus itu menjadi perbincangan yang amat sangat panjang begitu dengan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya atau yang berkaitan dengannya. Kemudian Polda Metro melakukan konferensi pers. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan biasa. Ini adalah permasalahan yang besar. Nah, sampai sini saja dulu ya. Apa besarnya permasalahan yang dihadapi oleh Polda Metro sekarang, yaitu permasalahan ijazah palsu Jokowi, itu sudah membantah perkataan Jokowi sedari awal, karena Jokowi mengatakan ini adalah permasalahan yang kecil. Makanya betul kata Pak Khosinuddin kemarin bahwa kalau Jokowi ngomong kecil ya berarti besar, kalau Jokowi ngomong besar ya berarti kecil. Kalau Jokowi bilang mau ngasih lapangan pekerjaan berarti mau mencabut lapangan pekerjaan. Ya begitulah adanya ya. Itu sebetulnya kesimpulan yang terlalu simplified, tapi tatkala kesimpulan yang simpel seperti itu sudah benar tanpa analisa yang mendalam, tapi kesimpulannya benar, kita harus khawatir begitu ya. Betapa obviousnya berarti, betapa jelasnya bagaimana kelakuannya dalam hal ini adalah Jokowi itu. Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana Polda Metro ini di dalam menanggapi gelar perkara khusus yang terjadi kemarin. Nah, sebelum ke situ saya mau mengatakan seperti ini dulu. Bahwa dari apa yang dinampakkan oleh Polda Metro, jelas sekali di situ ada kebohongan dari pihak Termul atau dari pihak Jokowi. Jadi apabila Polda Metro itu yakin terhadap dirinya sendiri dalam pengertian bahwa mereka itu sudah menyita ijazahnya Jokowi, dan yang kemarin ditunjukkan kepada RRT dan kawan-kawan itu adalah ijazah aslinya Jokowi, maka harus ada presumption bagi Polda Metro. Di sini ada manipulasi informasi, yaitu yang dilakukan oleh Jokowi atau yang dilakukan oleh para Termul, dan saya sudah mengeluarkan buktinya kemarin. Pertanyaannya sekarang, apakah itu dilirik oleh Polda Metro? Nah, itu tidak dilirik sama sekali. Padahal kalau di dalam suatu wilayah pidana itu bisa dianalogikan dengan tangkap tangan, OTT tertangkap tangan berbohong atas kasus yang sedang dilimpahkan kepada kepolisian.
Ini ya kalau terjadinya di luar negeri nih, kalau terjadinya di dalam negara yang memang mengedepankan hukum, ini sudah menjadi lead, sudah menjadi satu kasus yang harus didalami dan harus dijelaskan. Karena kalau memang misalkan Polda Metro ini masih memiliki marwah di hadapan masyarakat, maka apa yang nampak di hadapan masyarakat dalam hal ini adalah kebohongan yang jelas nyatanya yang bertentangan dengan apa yang dikeluarkan oleh Polda Metro, itu seharusnya menjadi penyelidikan baru terhadap mereka. Ini ada kebohongan yang dikeluarkan imma oleh Jokowi atau oleh Termul atau oleh keduanya. Kalau Polda Metro itu secara percaya diri memang percaya bahwa apa yang mereka sita itu adalah ijazah aslinya Jokowi. Tapi apakah itu ada? Tidak dilirik sama sekali. Jadi pada akhirnya apa yang akan kita lihat ini akan banyak sekali perkara yang harus dikritisi. Sepertinya sih, karena saya belum melihat juga tuh apa konferensi persnya. Cuman dari logika yang dibangun seharusnya demikian. Apakah memang benar demikian? Kita akan lihat. Setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Kami sampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian sehubungan dengan proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dimaksud, penyidik telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi, telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti, telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti, dan kami juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Oke, sebentar ya. Coba lihat dari angka-angka yang disebutkan itu, apakah substantif bagi kita? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena informasi detailnya tidak ada. Telah menyita sekian dan sekian dokumen, telah menghadirkan sekian dan sekian ahli, telah menghadirkan sekian dan sekian saksi ahli dan lain sebagainya tadi yang disebutkan. Apa urgensinya buat kita itu? Apa urgensinya? Dalam pengertian bahwa apakah dengan begitu kita menjadi tenang? Oh, berarti ini penyidikannya sudah berlangsung sebagaimana mestinya. Sedangkan gelar perkara khusus yang terjadi kemarin, penunjukan atau exhibition itu, penunjukan. Bukan menunjukkan. Apa bahasanya itu? Mempertontonkannya lah ya, exhibit itu. Menampakkannya kepolisian atas ijazahnya Jokowi itu dilakukan tengah malam dan tidak boleh diraba. Dan kemudian di situ juga timbul pertanyaan, tidak ada laminatingnya sama sekali, dan timbul pertanyaan lagi dan timbul pertanyaan lagi dan timbul pertanyaan lagi dan timbul pertanyaan lagi. Kemudian hanya menyebutkan angka demikian dan demikian. Sedangkan kita tahu salah satunya nanti ahli yang dipakai si Joshua, yang mana dia juga berbohong. Bukankah seharusnya ada lead bagi kepolisian? Ini jangan-jangan yang ngasih kesaksian ini kesaksian palsu nih. Jangan-jangan keahliannya itu yang dipakai keahlian palsu. Apakah ada perbincangan itu? Nggak ada. Terus ngapain bikin press conference seperti ini? Tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar di hadapan publik. Ini membuat kesal begitu pada akhirnya ya. Ngapain? Informasikan ahli yang sudah kami mintai keterangan sehubungan dengan keahliannya. Oke. Di antaranya ahli pers, kemudian ahli kepegawaian, ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan perundang-undangan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Republik Indonesia. Ahli forensik dokumen dan 5 orang ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli epidemiologi, ahli neuroscience, 2 orang ahli hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan 2 orang ahli hukum
pidana. Oke. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas dan proporsionalitas, penyidik telah melaksanakan 2 kali gelar perkara. Sebentar ya. Itu klaim yang lain. Jadi tadi telah mengeluarkan sekian dan sekian saksi, disebutkan saksi satu-satunya. Pertanyaannya, ya, apa urgensinya informasi itu untuk kita? Tatkala, saya katakan sekali lagi, terbukti bahwa yang dijadikan saksi oleh Polda Metro adalah seorang Joshua yang secara manipulatif mengatakan dia memiliki scan ijazah asli, yang mana dalam keadaan dia mengklaim itu ijazah asli Jokowi sedang disita oleh kepolisian. Apakah ini tidak menjadikan pertanyaan bagi penyidik begitu menjadi lead baru terhadap permasalahan ini? Karena seharusnya ini menjadi lead, yang mana ini menjadi blunder ya, karena memang kebohongan itu ya agak susah ditutupinya. Kenapa saya klaim ini kebohongan? Karena banyak sekali informasi yang tidak koheren. Ya, kejujuran itu informasinya pasti koheren karena tidak akan ada 2 kebenaran. Nggak bakal ada 2 kebenaran. Kalau perkara itu dia iya dan tidak pada satu perkara itu bisa dipastikan salah satunya bohong. Bisa dipastikan itu. Ya iya disita, ya tidak disita, ya gimana? Ya, nggak bisa, dan itu sudah ada tanggalnya. Nah, dalam pengertian bahwa apabila kepolisian ini sedikit saja berpikir, ini sudah seperti operasi tangkap tangan, tertangkap tangan berbohong. Ya. Ini kan kesalahannya kesalahan si Joshua. Dari ahli-ahli yang disebutkan tadi, berapa yang kita tahu namanya, individunya. Kemudian apakah itu menjadikan kepercayaan kepada kita bahwa ahli-ahli yang dipakai oleh kepolisian itu tidak sejenis dengan Joshua? Ya, ini kan gara-garanya si Joshua kenapa ngomong begitu. Kalau dia itu dipanggil sama kepolisian kemudian dijadikan saksi ahli. Ini orang kalau dari awal mau cari panggung, ya, dijadikan ahli oleh kepolisian, setelah dijadikan ahli dia merasa menang begitu karena dipakai sebagai ahli, kemudian dia ngomong di hadapan masyarakat, bohongnya masih kebawa tuh tatkala ngomong di depan media. Akhirnya ketahuan. Dan tatkala ketahuan tertangkap tangan berbohong. Tidak menjadi sebuah pemicu bagi kepolisian untuk mereview permasalahan ini sedari awal keseluruhannya. Ya, heran, nggak bisa cuman nyebut-nyebutin ahli anu sekian. Buat apa? 2 kali asistensi dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal maupun para ahli. Hal ini tentunya dimaksudkan agar penanganan perkara dimaksud baik secara formil maupun material dapat terjaga profesionalitasnya. Itu klaimnya sebentar ya. Kepolisian dengan bangga mengatakan kita ini sudah profesional di dalam permasalahan ijazah ini. Buktinya kami mengadakan 2 gelar perkara, yang satu umum, yang satu khusus. Kemudian apa tadi, ada hearing mungkin yang dimaksud itu. Dalam istilah saya tidak tahu tadi istilahnya, lupa yang dipakai oleh Dires Krimum, ya kriminal umum mungkin ya. Nah, ini permasalahannya di mana? Permasalahannya langkah-langkah yang dipakai oleh kepolisian di dalam menentukan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka itu tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Ya. Apa urgensinya banyak-banyak langkah yang dipakai oleh kepolisian, tetapi setiap langkah yang dilakukan itu selalu dipertanyakan, transparansinya tidak ada, dan lain sebagainya. Di antaranya kemarin misalkan tatkala dikeluarkan ijazah itu tengah malam, kemudian hanya boleh dilihat, tidak bisa diraba, udah kayak boneka dari India aja begitu ya. Entah apa alasannya. Cuman begini, seharusnya kepolisian itu memiliki sensitivitas bahwa permasalahan ini adalah extraordinary. Jadi tatkala dimasukkan kriminal umum, saya tidak tahu ini tepat atau tidak kriminal umum. Ya, karena ini sudah extraordinary. Perhatian yang masuk mungkin secara definisi iya, permasalahan ini adalah permasalahan kriminal umum ya, karena permasalahan delik aduan yaitu pencemaran nama baik. Tetapi dari sorotan yang masuk kepada permasalahan ini, saya rasa ya, kalau kepolisian masih mau ada marwah di hadapan publik, cara penanganannya pun harus khusus. Cara penanganannya, makanya tidak bisa hanya memakai lab 4 gitu ya. Lab 4 itu bahasanya itu dari kepolisian internal, nggak bisa.
setransparan mungkin, kalau perlu keluarkan nama-namanya, kalau perlu buka secara transparan. Apa sulitnya transparansi itu di dalam permasalahan besar seperti ini? Supaya begini, kita juga kan tidak mau sebetulnya ada masalah berkelanjutan panjang seperti ini, kemudian kita juga tidak mau banyak pertanyaan, kita juga tidak mau menghabiskan energi dalam permasalahan seperti ini. Tetapi dengan cara Polda Metro yang seperti ini malah kontra produktif dengan apa yang coba dibangun oleh Polda Metro itu sendiri, yaitu kepercayaan publik. Jadi bermasalah ini. Dalam hal pengajuan atas dokumen barang bukti dan alat bukti, penyidik mengutamakan profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik. Ada 3 indikator utama yang dijaga dalam uji laboratoris dalam penyidikan ini, yaitu alat yang digunakan adalah alat uji laboratoris yang sudah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, dan lembaga kalibrasi legal. Bahkan sudah memperoleh sertifikat ISO 17025. Kemudian terhadap petugas yang melakukan uji laboratoris memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang keilmuan dan peralatan laboratorium terkait. Adapun metode pengujian yang dilakukan sudah memenuhi standar SOP yang sesuai dengan metodologi ilmiah dan saintifik berbasis keilmuan. Adanya dokumen yang dilakukan uji laboratoris adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan di tahun yang sama dan lembaga yang menerbitkan sama. Oke, sebentar ya. Coba lihat ini. Ini klaim sekali lagi tanpa bukti, omon-omon sama aja kayak OVA tuh. Mana transparansinya? Tadi apa klaimnya? Bahwa ini Poslab 4 berarti ya. Alat-alat yang dipakai untuk menguji. Jadi apa yang diujinya? Itu ijazah yang diklaim, ijazah aslinya Jokowi. Itu masuk ke kepolisian, kemudian itu diuji. Menyebutkanlah tadi uji cobanya itu ya, bukan uji cobanya, pengujiannya itu. 1, dengan alat-alat yang sudah tersertifikasi dan bla bla bla. 2, metodologi yang dipakai itu metodologi yang valid yang bla bla bla. Kemudian ketiga, pengujinya adalah penguji yang bersertifikasi dan bla bla bla. Mana buktinya? Mana hasilnya? Oh tidak, itu adalah urusan persidangan. Ya udah, ngapain kamu ngomong kalau itu urusan persidangan? Ini kan klaim yang tidak ada buktinya, sama aja kayak OVA UGM tuh kemarin ngomong klaim nggak ada buktinya, klaim doang. Yang mana ya apa yang ditampilkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan kepada kita itu setransparan mungkin di dalam buku Jokowi White Paper itu. Ini loh objek penelitiannya, ini metodologi penelitiannya, ini kesimpulannya. Malah dispute, kalau tidak salah ya, dispute metodologi pun itu dibahas. Dan oleh beberapa ahli kan dikonfirmasi itu metodologi yang dipakai oleh RRT itu adalah metodologi yang valid. Sekarang begini, kalau yang dipakai atau yang menjadi objek dari penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah hasil scan yang dikeluarkan oleh Dian Sandi, kemudian kepolisian sekarang membawa ijazah yang ada di Jokowi, yang mana itu pun problematik, nanti kita musalamah saja. Oke, ini ada di kepolisian. Kemudian ini diuji dengan metode yang tadi disebutkan yang tidak keluar sama kita sama sekali. Mana bisa kita menerima klaimnya kepolisian? Mana bisa? Ya udah, nanti tunggu di persidangan. Oke, kamu gak usah ngomong sekarang begitu. Kalau mau udah nanti, kan nggak bisa kan? Karena kamu itu menginginkan legitimasi dari masyarakat umum supaya percaya kepada kepolisian atas tindakan hukum yang sedang dilanjutkan sekarang. Tetapi yang kamu berikan tidak ada data sama sekali. Ya apa kita mau percaya? Udah tunggu aja nanti di persidangan begitu. Dan apakah persidangan juga akan melakukan transparansi setransparan mungkin? Saya nggak tahu, persidangannya belum terjadi. Ya percuma ngomong-ngomong kayak gini. Buat apa? Ya, saya mau mengatakan ini supaya apa? Supaya yang menonton itu ya memakailah setidaknya apa? Skeptisisme tatkala menghadapi gestur kepolisian seperti ini, menggelikan pada akhirnya. Penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli sebagaimana keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para ahli yang ditegaskan dengan sertifikasi keahlian
maupun kompetensi akademik para ahli itu sendiri. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan yang cukup panjang dari fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan tersebut, selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidik telah menetapkan tersangka dan melakukan pemberkasan perkara atas perkara dimaksud. Oke, sebentar, coba lihat ya. Apabila kepolisian ini mengeluarkan nama-namanya, alat yang dipakai, itu misalkan dikeluarkan alatnya apa, metodologi yang dipakai metodologi apa, orangnya ini yang paling penting siapa. Ini kan masanya keterbukaan informasi, bos. Kita bisa menilai siapa saja orangnya, kemana afiliasi politiknya. Kalau dia memiliki afiliasi politik, bagaimana kapasitasnya? Adakah orang yang lebih kompeten daripada dia yang bersedia untuk menjadi saksi ahli? Kenapa itu yang dipakai? Kenapa orang-orang itu yang dipakai, bukan yang lain? Kan akan keluar tuh pertanyaan. Sehingga apabila orang-orang itu keluar, metodologi yang dipakai keluar, alat-alatnya itu keluar, dan itu memang sudah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kepolisian, kita kan diam, gak bakalan ngomong begitu. Oh iya, udah. Berarti tadi yang disebut misalkan begitu ya, ahli neuroscience misalkan, itu sudah yang terbaik, yang paling netral, tidak pernah berpolitik, tidak memiliki afiliasi kemana-mana. Nanti netizen Indonesia kan cerdas gitu-gitunya kan, bisa ketahuan kok nanti siapa kakak iparnya, siapa adik iparnya, siapa tetangganya, bisa ketahuan kok. Ini era keterbukaan informasi, bos. Nggak bisa cuma sekedar klaim, tidak menjadikan apa-apa. Ya. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sangat detail, dan apresiasi dari berbagai kalangan juga sangat banyak. Kan kita bisa melihat dan kita bisa menilai begitu. Sekarang apa yang diinginkan oleh kepolisian dengan berbicara seperti ini? Mau ditilai baik begitu sama masyarakat? Gak bakalan bisa. Kenapa? Kurang transparan. Ini sebagai kritik juga, kalau mau ngomong seperti ini, keluarin aja semuanya, udah nama-namanya siapa. Nanti misalkan oh ini tidak bisa karena confidential. Siapa yang bikin confidentialnya? Undang-undang atau orang-orang yang dijadikan ahli? Kalau orang-orang yang dijadikan ahlinya tidak mau menandatangani keterbukaan informasi kepada publik, kenapa masih dipilih sama kepolisian? Kalau memang mau menyelesaikan permasalahan ini di dalam hukum dan di luar hukum. Dan ini adalah gestur bahwa kepolisian itu mau juga menyelesaikan perkara ini di luar hukum dalam pengertian di dalam dialektika masyarakat supaya kepolisian memiliki kepercayaan. Apakah bisa dengan gestur seperti ini? No, nggak bakalan bisa. Tentunya dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun Jokowi maksudnya. Dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, dari para tersangka sudah mengajukan 3 orang ahli yang dimintakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya Dr. Ingrido Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Oke, itu yang dari Roy Suryo ahlinya disebutin tuh. Kenapa yang dari kepolisian gak disebutin? Berapa orang tadi katanya? Puluhan orang, sebutin semua. Ya. Kenapa? Mereka bersedia kok untuk, dan kenapa sih dari awal bukan mereka yang diambil? Kan makanya kita nanti bakal ketahuan nih, kalau orang-orangnya keluar siapa aja bakal ketahuan. Jangan-jangan orang-orang UGM juga tuh yang dijadikan saksi ahli tadi. Ya. Terus kalau dari orang UGM gimana mau netral? Ya, keluarkan nama-namanya siapa. Kalau misalkan nanti dikeluarkannya ketahuannya sudah jadi terpidana, misalkan terus telat, mau gimana? Gak bakalan selesai permasalahannya di depan publik. Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut, dan kami juga sedang menunggu saksi adecat yang diajukan oleh para tersangka. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Itu bakal nanti insya Allah ya, mungkin pra-peradilan akan sebentar lagi terjadi itu. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan sekalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sebentar ya, itu sebelum ke proses pra-peradilan, kalau kepolisian ini mau memiliki marwah di hadapan publik, transparan lah ya.
Jangan cuma menyebut sudah anu, nanti kalau ada keberatan silahkan pra peradilan. Dalam kasus sebesar ini begitu ya. Saya entah bisnis as usualnya bagaimana, karena yang paling tahu permasalahan teknis diantaranya KUHAP, bagaimana penyidikan itu, bagaimana gelar perkara itu, ya polisi lebih tahu. Tapi kan tidak menjadi rahasia umum bahwa kepolisian itu sering juga melanggar undang-undang. Ya kemarin yang paling baru aja Kapolri Listio Sigit gimana? Ya udah jelas keputusannya itu bertentangan dengan keputusan MK, masih berani menerjang tuh. Saya nggak tahu apakah ini menjadi perhatian dari kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan, nggak tahu. Kalau saya itu tidak melihat dari segi dari segi bisnis as usual, karena itu perlu mengetahui undang-undang yang sangat banyak. Kalau saya ingin menyelesaikan ini dari pola pikir bahwa apabila kepolisian ini menginginkan perkara ini selesai di luar persidangannya, dalam pengertian bahwa kepolisian masih menginginkan ada pandangan baik, sentimen baik, dan kepercayaan publik kepada mereka, maka yang seharusnya mereka lakukan adalah keterbukaan informasi secara transparan, termasuk di dalamnya itu metodologi yang dipakai, orang-orang yang dipakai, kemudian alat-alat yang dipakai untuk menguji tadi ijazahnya Jokowi. Itu adalah urusan persidangan misalkan nantinya, urusan lain. Karena kamu sedang berbicara di sini di hadapan publik. Kalau itu memang tidak ada pelarangan dari undang-undang, dan fakta bahwa tadi yang bersangkutan ini di Reskrimum mengatakan ahli-ahli by name, namanya disebutkan tuh, ahli-ahli yang dipintakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, berarti tidak ada larangan secara undang-undang kepada kepolisian untuk menjelaskan gelar perkaranya bagaimana di hadapan publik secara detail, tapi mereka lebih memilih untuk tidak melakukannya. Ya bakalan selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum sudah menyampaikan secara runtun dan komprehensif sehingga komprehensif kagak. Komprehensif dari mana ya? Runtun sih agak runtun. Komprehensif dari mana? Nggak ada, omong-omong doang. Informasi tentang penanganan perkara tidak menjadi bias dan tidak disinformasi kepada publik sekalian. Masih bukan disinformasi, bahasanya itu klaim. Ya, saya tidak tahu ini disinformasi atau tidak. Ini cuman klaim, tidak ada buktinya. Biasanya kalau kita lihat misalkan ya, coba gelar perkara yang ada, itu kan setidaknya ditunjukkan tuh barang bukti itu ditunjukkan minimalnya. Ini loh, kalau dokumen berarti ada. Ini loh ratusan dokumen yang kami sita. Ini loh dokumennya ijazahnya Jokowi itu yang analog tuh. Ya. Kemudian kalau ahli-ahli, ini loh ahli-ahlinya begitu. Setidaknya disebutkan nama. Ada nggak? Nggak ada. Kami berikan ruang kepada rekan-rekan media untuk yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Mbak Yona. Sebentar. Pak Dir, saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait klaster tersangka ini. Dari yang 2 klaster ini kan klaster kedua udah diperiksa 3 tersangka Pak. Yang klaster pertama apakah sudah ditentukan dan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan? Terima kasih. Oke, sebentar. Ini kalau pertanyaan sepertinya akan panjang lagi. Ya, akan panjang lagi dan kita tidak punya waktu untuk meneruskannya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya lihat, ini kan tadi bagian dari humas kan, humasnya ada, kemudian kriminal umumnya ada tuh tadi. Dan dikatakan, ini sudah menjelaskan secara komprehensif. Kagak, nggak ada komprehensifnya. Sama aja kayak OPA UGM tuh, omong-omong doang, nggak ada komprehensifnya. Dari mana? Ini saya kira ya harus ditimbang lagi oleh kepolisian, apa efektifnya, apa esensinya melakukan perbincangan konferensi pers seperti ini. Apa esensinya? Esensinya itu kalau bagi saya melihatnya ini adalah menjawab pertanyaan publik, dan Anda itu seharusnya lebih tahu pertanyaan publik itu apa terhadap permasalahan ini. Ya, dan sekali lagi saya katakan, Termul itu dan Jokowi itu sudah tertangkap tangan berbohong di hadapan publik, tidak tinggeling, tidak menjadikan bahan untuk mengusut ini ada permasalahan. Begitu. Kenapa? Ya nggak tahu. Ya mungkin dari awal mereka udah tahu bahwa Termul sama Jokowi bakal ngebohong. Dalam pengertian bohong di sini tidak koheren dengan penjelasan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.